Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Nah, kebenaran ini, kalau kita membaca keseluruhan daripada Injil Yohanes pasal yang keempat, ini merupakan satu peristiwa yang mengubahkan seorang yang tidak mengenal Tuhan, seorang yang tidak serupa dengan Tuhan Yesus, yaitu seorang wanita Samaria. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan, dan dia menerima berkat yang daripada Tuhan, sehingga kehidupannya diubahkan. Dia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Wanita ini, atau wanita Samaria ini, dia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, ketika Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Yesus menyuruh dia untuk pergi memanggil suaminya. Tetapi perempuan itu berkata dalam ayat yang ke-17, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Wanita ini, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia akhirnya mengatakan sejujurnya. Dia menjadi pribadi yang jujur. Ketika Tuhan bertanya dan menyuruh dia memanggil suaminya, dia berkata dengan jujur, "Saya tidak mempunyai suami." Karena memang yang hidup bersama-sama dengan dia itu bukan suaminya. Di sini kita melihat satu perubahan karakter yang terjadi dari perempuan ini karena dia telah berjumpa dengan Tuhan. Dia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam karakter yang jujur. Demikian juga dalam hal ketaatan. Kita tahu kisahnya ketika dia percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia pergi ke kampung halamannya, ke tengah-tengah orang yang ada di kampungnya, dan dia memberitakan Yesus kepada mereka. Terjadi perubahan yang luar biasa dari seorang pendosa, dari seorang yang berbuat zina, dari seorang yang karakternya tidak sama seperti Kristus, tetapi sama seperti dunia ini. Tetapi dia diubahkan menjadi semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Menjadi semakin seperti Tuhan Yesus Kristus, itulah kerinduan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita diselamatkan agar supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita telah ditentukan oleh Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia. Hal ini yang merupakan sesuatu yang sangat penting, yang harus kita pahami dan harus kita hidupi. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi serupa dengan Dia. Kalau kita melihat juga dalam kehidupan daripada hamba Tuhan Rasul Paulus, dia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, itu merupakan hal yang terutama. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata, "Yang ku kehendaki, yang ku inginkan di dalam kehidupan ini." Dia tidak mengatakan untuk membuat mujizat. Dia tidak mengatakan untuk membangkitkan orang yang mati, untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Sekalipun itu kalau kita melihat dalam kehidupan Rasul Paulus terjadi
menyertai pelayanannya. Tetapi bukan itu yang dia katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ini. Tetapi dia berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Oh, luar biasa. Rasul Paulus, rasul yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, dengan berbagai mujizat. Bahkan dia menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di abad yang pertama. 13 surat dia tulis. Dan dia menjadi berkat juga bagi kita sampai hari ini. Tetapi dia katakan, yang kukehendaki dalam hidup ini, yang terutama dalam hidup ini, yaitu untuk mengenal Tuhan dan menjadi serupa dengan dia. Serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya akhirnya dia beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari-hari ini saya yakin kita memiliki banyak agenda, kita memiliki banyak rencana, kita memiliki banyak prioritas. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa yang terutama dalam hidup ini, bahwa Allah telah menentukan saya dan saudara. Allah telah menetapkan saya dan saudara. Allah telah memilih saya dan saudara untuk menjadi serupa dengan dia. Dan dia menghendaki agar supaya dalam kehidupan ini, dari hari ke sehari, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati kita, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini seiring juga dengan kerinduan daripada Rasul Paulus. Dia berkata dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk itu, biar melalui renungan ini kita diingatkan bagaimana Tuhan menginginkan wanita Samaria ini menjadi serupa dengan dia. Demikian juga Tuhan menginginkan saya dan saudara untuk menjadi serupa dengan dia. Dan saya percaya, sebagaimana wanita Samaria ini, dia menjadi serupa dengan Tuhan karena dia telah minum air yang Tuhan tawarkan kepada dia. Dia telah meminum air kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepadanya, sehingga itu menjadi mata air di dalam hatinya. Dan mata air itu akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan ini berbicara tentang Roh Kudus yang Tuhan juga sudah karuniakan kepada saudara. Roh Kudus yang akan memampukan saya dan saudara untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu akan menolong kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan yang bertekad di tahun yang baru ini kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.